Kai membangkitkan kekuatan Black Mage. Dia dikhianati oleh keluarganya karena Black Mage dianggap sampah. Tapi Kai kembali ke masa lalu untuk balas dendam dengan kekuatannya level 999. Cerita sebelumnya, ayah Kai bernama Geese tersenyum setelah melihat Ares. Lalu kemudian cerita berlanjut. Ayah Kai bernama Geese bilang, "Jadi begitu, itu Ares. Jika Kai bukan sang Brave, Ares akan diberkati dengan Brave." Ramalan Saint Johan itu absolut. Mendengar itu Kai hanya diam. Geese tertawa, lalu bilang, "Gunakan sihir penyembuh kepada Ares. Bersama dengan sang Brave, kita akan menjatuhkan Kai si Black Mage jahat." Akan tetapi anak buah Geese terkejut melihat sesuatu di Ares. Dia bilang, "Komandan Geese, ini." "Ada apa?" Geese terkejut melihat bahwa anaknya, Ares, juga mempunyai simbol kegelapan. Ares tidak seharusnya menerima kelas sihir hitam juga. Tidak mungkin. Ramalan tidak mungkin salah. Tepat sekali, ramalan Saint Johan tidak salah. Kenyataannya, Ares menerima kelas Brave. Tadi saja, karena kutukanku, simbol cahayanya ditutupi oleh simbol kegelapan. Johan merupakan ancaman terburuk dalam rencanaku. Aku tahu betul karena aku pernah di dalam Party Brave. Skill unik, Prophecy, mengizinkan dia untuk melihat serpihan masa depan dalam jarak 7 hari. Aku harus menyingkirkannya secepat mungkin. Setelah Geese melihat Ares, Kai bertanya kepada ayahnya, "Apakah Ares dikeluarkan juga, ayah? Mengingat bahwa semua kerja kerasmu memberikannya kelas iblis. Keluargamu telah usai, kan?" Geese berteriak, "Tidak. Ini mimpi buruk. Apa yang akan terjadi ke kejayaan keluarga Austin?" Kemudian salah satu prajuritnya bilang, "Komandan Geese, apa yang harus kita lakukan pada Tuan Ares? Haruskah aku menggunakan sihir penyembuh padanya?" "Tidak perlu, biarkan dia. Orang kotor. Keluarga Austin tidak ada keperluan untuk kelas atribut kegelapan. Bereskan dia." Kai berbalik, lalu menghela nafas mendengar semua itu. Dengan sedikit kesadaran, Ares berbicara dalam hati, dia bilang, "Orang bodoh. Kesatria Brave berbaring di sini." Lalu Kai bilang di dalam hati, dengan ini, Ares akan kehilangan posisinya sebagai penerus kekuasaan. "Aku telah mencapai target pertamaku. Urusanku di sini telah selesai." Kemudian Kai berbicara ke ayahnya, "Dengan ini ayah, aku akan pergi." Geese bilang, "Kai, apa kau benar akan pergi ke sisi iblis? Kau, anak asli dari keluarga kita." Kai menjawab iya sambil mengingat pengkhianatan yang diterimanya di kehidupan pertamanya. Kai menghampiri Griselda dan Sasha, "Ayo kalian." Di dalam hati Kai berkata, melihat mereka berdua menunjukkan bahwa iblis memiliki hati yang lebih besar. Mereka terlalu bersinar untukku. Seseorang yang telah merasakan keburukan manusia. "Sampai jumpa ayah." Kemudian diperlihatkan, Kai sudah keluar dari gerbang wilayah keluarga Austin. Seorang penjaga bilang, "Kai sama." "Apa yang terjadi di dalam?" Kai bilang, "Ini sempurna. Katakan pada ayahku, dia tidak perlu melihatku pergi, ya? Dan aku akan membunuh orang yang mengikutiku." Mendengar ucapan Kai, penjaga itu merinding ketakutan. Lalu Kai pergi menggunakan skill Dark Magic, Shadow Instantaneous Movement. Itu adalah sihir berpindah tempat. Melihat itu, penjaga gerbang itu terkejut lalu bilang, dia menghilang. Kemudian diperlihatkan Kai sudah berpindah tempat ke daerah hutan cukup jauh dari wilayah keluarga Austin, yang membuat Griselda dan Sasha terkejut. Kai bilang, "Baiklah, ayo kita pergi." Sasha bilang, "Sihir yang sangat berguna. Kita telah bergerak segini jauh." Lalu Griselda bertanya, "Oh, Kai sama. Kau melakukan yang terbaik dengan tandra memberi ayahmu ampun." Kai tertawa lalu bilang, "Terima kasih. Bolehkah aku menganggap kita akan pergi ke wilayahku?" "Tentu saja, mari bergegas. Tapi sebelum itu, aku ingin pergi ke desa Lakus di mana Cecilia berada. Untuk berjaga-jaga, aku juga akan melatih kalian berdua." "Oh, bisakah kita menjadi lebih kuat?" "Aku akan meminjamkan Griselda dan Sasha peningkat atribut Dark level 10. Griselda bilang,
Hebat. Panas berjalan dalam tubuhku. Lalu Sasha berkata, ini terlalu intens untukku. Di dalam hati Kai berkata, ini adalah sesuatu dari Demon Subordination Contract. Ini mengizinkanku untuk meminjamkan skillku kepada rekan-rekanku. Dan skillnya tidak menghilang dari daftarku. Daripada meminjamkan, ini lebih ke berbagi. Tapi ini, maaf, sepertinya ini berlebihan. Griselda dan Sasha bilang, tidak apa-apa, terima kasih banyak Kai sama, ayo kita istirahat. Mereka bertiga kini beristirahat, lalu Kai mengambil gelang di sakunya. Di dalam hati Kai bilang, apakah Cecilia aman, gelang ini? Cecilia memberiku ini sebagai hadiah, mengharapkan keselamatanku. Walau ini rusak, aku bisa merasakan sihir kuatnya. Itu berarti berkat ini. Lalu Kai tersadar sesuatu. Benar, skill itu pasti. Ini dia, skill item appraisal, harga 500 evil point, mengizinkan pengguna untuk melihat harga dan kegunaan item apa saja. Lalu Kai menggunakan skill itu ke gelang Cecilia, skill appraisal. Gelang waktu yang berdoa untuk reuni dengan seseorang yang dicintai. Mengandung Scientist of Time. Telah kehilangan kekuatan untuk mengontrol waktu. Meningkatkan magical defense pemilik sebesar 5%. Seperti yang kuduga. Karena kekuatanmu aku datang untuk kedua kalinya. Kai mengingat waktu Cecilia memberinya gelang. Waktu itu Cecilia bilang, Kai terima gelang ini, kita akan bertemu lagi. Keluarga Austin yang merobek hubungan kita telah dihancurkan. Masa depan dapat dirubah. Ayo kita hidup bahagia bersama. Mungkin dia juga kelas tersembunyi sepertiku. Jadi Cecilia bukan sekedar saint biasa. Lalu aku harus bergabung dengan Cecilia secepat mungkin. Melihat Kai melamun, Griselda bilang, ada apa Kai sama? Lalu Kai bilang, tidak apa-apa, ayo kita pergi dan tetap berhati-hati. Dalam hati Kai bilang, Cecilia tunggu aku. Di tempat lain diperlihatkan, seorang prajurit melapor ke orang misterius berkacamata. Orang misterius itu bilang, kerja bagus, kau boleh pergi. Kemudian dia lanjut berkata, aku akhirnya menemukannya. Dia tersenyum menakutkan. Ternyata dia adalah Johan Sang Saint of Time, orang yang bisa meramalkan masa depan. Di scene selanjutnya diperlihatkan, beberapa orang telah ditangkap. Saint Johan ada di sana bersama pengawalnya. Mereka sedang menginterogasi seseorang, lalu tiba-tiba datang rombongan pengawal lainnya. Mereka bilang, aku sudah mengetahui lokasi Saint Cecilia. Mendengar itu, Saint Johan bilang, interogasi lebih lanjut tidak diperlukan sekarang. Terima kasih atas kerja sama kalian, semua penduduk kota. Gunakan sihir penghapus ingatan pada mereka sebelum kembali. Pengawalnya bilang, iya siap laksanakan. Penduduk kota itu bilang, kalian akan mengembalikan kami? Lalu yang lainnya bilang, tunggu, apakah kau tadi bilang sihir penghapus ingatan? Itu mantra yang berbahaya. Aku pernah mendengar bahwa itu bisa membuat orang gila. Kau benar-benar keras kepala ya? Baiklah, jika kau begitu bersikeras, anggap saja ini perlakuan khusus. Bunuh mereka. Lalu Saint Johan bertanya, adakah orang lain yang tidak suka sihir penghapus ingatan? Mereka semua terdiam. Lalu Saint Johan bilang, bagus, hanya satu orang sepertinya. Lalu di dalam hutan diperlihatkan keributan. Terlihat seorang wanita dikejar oleh bawahan Saint Johan. Saint Johan dan bawahannya berjalan ke menara dalam hutan. Di dalam hati Saint Johan bilang, aku tidak peduli dengan iblis atau raja iblis. Yang kuinginkan hanya kekuatan dari second loop. Dengan kemampuan yang kumiliki, aku tidak akan membiarkanmu lolos Putri Marquis Falm, Nona Cecilia. Salah satu pengawalnya bertanya, Johan sama, kenapa sang Saint Cecilia melarikan diri? Saint Johan bilang, itu aneh. Ini sudah malam, mungkin dia salah mengira kita sebagai pencuri. Lalu di dalam hati Johan bilang, atau mungkin dia merasakan sesuatu dengan keahlian misterius dari Time Saint? Tapi aku meragukannya. Kini Cecilia sudah terpojok. Dia bilang, aku tidak bisa melarikan diri.
Lalu Archdemon bilang, andai saja aku menyadarinya lebih cepat. Tak masalah, aku yakin dia akan mengerti jika kita bicara. Kini Saint Johann sudah bertemu dengan Cecilia. Saint Cecilia sama, merupakan suatu kehormatan bertemu denganmu. Sambil melihat ke lambang kebangkitan Cecilia, Saint Johann berkata dalam hati, itu benar, itu benar. Itu benar, Time Saint. Lalu Cecilia bilang, apa tujuan dari penyambutan mewah ini? Saint Johann menjawab, sebenarnya, melalui sebuah ramalan, terungkap bahwa Raja Iblis akan lahir. Kami membutuhkanmu, Saint Cecilia, untuk melindungi ibu kota suci dengan penghalang besar. Tapi, itu tugasmu, Saint Johann. Lanjut Cecilia berkata, jangan khawatir. Kelahiran Raja Iblis telah dihentikan oleh pahlawan sejati, Kai. Mendengar itu, Saint Johann bilang, apa? Kemudian Cecilia menjelaskan, bukankah telah diramalkan bahwa Raja Iblis akan lahir hari ini dan setengah dari populasi akan terbunuh? Tapi jika tidak ada tanda-tanda itu terjadi sekarang, pasti karena Kai. Saint Johann lalu bilang, bagaimana kau tahu ramalanku? Aku mendengarnya dari Kai. Kau mungkin tidak percaya, tapi dia datang dari 5 tahun di masa depan. Dan hari ini dia telah menyelamatkan banyak nyawa. Kai adalah pahlawan sejati. Saint Johann tertawa lalu bilang, apa yang terjadi? Aku mengerti. Saksi hidup dari Second Loop. Kai yang kau bicarakan, apakah dia putra keluarga Austin? Ya, sungguh malang. Dia menggunakan kekuatan mengerikan dari Abyss untuk hampir membunuh saudaranya sendiri. Lalu dia memberontak melawan keluarga Austin dan membakar rumah mereka sebelum melarikan diri. Membakar? Apa? Kai melakukan itu? Itu pasti berita bohong. Ramalanku tidak mungkin salah. Kai Austin adalah Raja Iblis jahat. Dan kau berpihak pada Raja Iblis itu. Saint Cecilia mulai kehilangan ketenangannya. Saint Johann mengangkat tangannya bersiap memberi perintah. Tidak ada pilihan, tangkap sang Saint. Kemudian di dalam hati Saint Johann bilang, Kai Austin dari masa depan adalah ancaman besar. Tapi dia tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Cecilia. Jika aku menjadikan Cecilia sandera, dia tidak akan bisa bertindak. Dan aku mungkin bisa memeras informasi darinya. Time Saint Cecilia memang kunci untuk Second Loop. Dan hari di mana aku menguasai dunia sudah dekat. Cecilia makin terpojok, lalu Archdemon yang bersamanya berubah ke wujud aslinya. Archdemon murka. Archdemon membuat semua pengawal Saint Johann ketakutan. Bahkan Saint Johann ikut terkejut melihat itu. Kini Archdemon menyerang para pengawal Johann. Lalu salah satu pengawalnya berteriak, Johann sama, menghindarlah. Cecilia bilang, aku pikir kita bisa menyelesaikan ini dengan diskusi, tetapi sepertinya apa yang dikatakan Kai benar. Bodoh kau, itu iblis agung. Sumber kerusakan gereja suci itu Saint Johann, bertaubatlah. Mereka semua ketakutan. Lalu Saint Johann bilang, aku minta maaf. Kau benar, aku akan melakukannya. Kau berani mencoba melarikan diri dengan kebohongan seperti itu? Biarkan aku memastikan kau tidak bisa berbicara lagi. Saint Johann menjelaskan, Paus memaksaku. Aku sungguh tidak ingin melakukan ini. Tetapi jika Raja Iblis tidak lahir, maka tidak ada alasan untuk mengejar sang Saint Cecilia lagi. Johann sama, apa itu benar? Saint Johann tersenyum. Di dalam hati dia bilang, tidak, itu tidak benar. Aku hanya sedang bersumpah kepada Tuhanku. Ternyata Saint Johann sedang berpura-pura. Kemudian Saint Johann bilang, maka semua orang, jatuhkan senjata kalian dan menyerahlah. Tentu Saint sama. Tapi sebelum itu aku punya permintaan. Mereka yang terluka karena serangan iblis sebelumnya bagaimana? Cecilia bilang, tidak masalah. Aku akan menyembuhkan mereka sekarang. Saint Johann bilang, tidak perlu repot-repot. Ini adalah kesalahan kami, jadi biar aku memberinya sihir penyembuh. Minumlah, kau harus menikmatinya. Lalu Saint Johann tersenyum jahat, dia bilang, ini manis bukan? Sungguh wanita yang begitu manis, mudah ditipu.
Kemudian pengawal yang meminum cairan tadi berkata, "Apa yang terjadi?" Cecilia jadi bingung dengan apa yang terjadi. Lalu Archdemon bilang, "Apa yang kau rencanakan?" Seketika obat yang diminum tadi bereaksi, pengawal itu berteriak dan membuat Cecilia ketakutan. Orang itu berubah wujud setelah meminum cairan dari Saint Johann. Kini dia menjadi lebih besar dan kuat, sehingga bisa mengimbangi Archdemon. Saint Johann bilang, "Bagaimana menurutmu? Peningkat level. Apa pendapatmu tentang level 800 sekarang?" "Aku tak percaya. Aku bahkan bisa menghadapi iblis agung." Dia menyembunyikan taktik tersembunyi. "Tapi jangan meremehkanku." Melihat Cecilia sendirian, Saint Johann bilang, "Kalau begitu, mari kita lukai dia sampai dia tidak bisa melarikan diri." Saint Johann mengeluarkan skill, sihir panah cahaya. Serangan itu meluncur ke Cecilia dan Archdemon melihat itu. Serangan itu mengarah langsung ke Cecilia. Saint Johann tertawa lalu menyebut nama Cecilia. Serangan hampir mengenainya. Untungnya Archdemon datang menahan serangan itu dengan tubuhnya. Archdemon, tidak, ini tidak mungkin. Archdemon terluka parah menerima serangan itu. Melihat serangan itu, kedua pengawal Saint Johann terkejut. Begitu naif seperti yang diharapkan. Tapi bagi iblis tingkat tinggi untuk menjadi anjing yang setia seperti ini, sungguh menyedihkan. Saint Johann bilang, "Sekarang, para ksatria suci, inilah kesempatan kalian." Lalu mereka semua menggunakan skill atribut cahaya. Lalu salah satu dari mereka bilang, "Inilah hal yang benar untuk dilakukan. Semuanya, mari kita maju." Kemudian mereka semua menyerang. Dan Saint Johann tertawa. Dia berkata, "Interaksi elemen. Cahaya kuat melawan kegelapan." Bagi Archdemon dengan atribut kegelapan, ini mungkin terlalu luar biasa. Taktik yang pengecut. Dan kau masih menyebut dirimu seorang saint. Memalukan. Pengecut? Hah, aku yang dititipkan dengan misi suci adalah perwujudan kebaikan dan keadilan. Archdemon berkata, "Kalian manusia kotor." Kini Archdemon sudah dikalahkan dan tumbang. Sebelum dia benar-benar menghilang, Archdemon berteriak, "Nona Cecilia cepat lari." Cecilia terdiam dan kaget. Kini Archdemon sudah dikalahkan dan menghilang. Ini tidak mungkin. Kemudian bahawan Saint Johann yang berubah wujud berkata, "Archdemon, kau sudah kalah." Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu. Dia terluka parah efek dari ramuan peningkat level. "Sakit, ini menyakitkan. Sakit, sakit, ini sangat sakit. Tuan Johann, tolong sembuhkan aku. Tolong sembuhkan aku. Jauh-jauh, kau kotor." Ini tidak mungkin. Lalu Cecilia mendekat dan memegang tangannya. Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menggunakan sihir penyembuhan sekarang juga." Pria itu berkata, "Nona Saint Cecilia, betapa hangatnya. Apa yang telah kulakukan? Aku sangat menyesal." Lalu pria itu meledak karena efek dari ramuan peningkat level. Tubuhnya tidak bisa bertahan lalu meledak. Cecilia syok karena itu terjadi di depannya. Kemudian Saint Johann berkata, betapa kotornya. Ini tidak bisa dibiarkan. Mari kita ganti pakaianmu dulu." "Jadi kau sudah tahu ini akan terjadi?" "Memang. Kami telah meningkatkan ramuan penguat sihir berulang kali, tapi hasilnya masih kurang." Cecilia menangis, lalu berkata, "Johann, kau menyebut Kai sebagai Raja Iblis, tapi kau sebenarnya, kau adalah iblis yang menentang kemanusiaan." Lalu Saint Johann bilang, "Kupikir kau akan menganggap ini menyenangkan." Cecilia menangis dan kesal ke Saint Johann. Lalu Saint Johann berkata ke semua pengawalnya, "Ini darurat. Tak kusangka dia memiliki iblis, salah satu bawahan Raja Iblis sebagai pengawalnya." Tidak diragukan lagi, pikirannya juga telah dirusak. Mendengar ucapan Saint Johann, Cecilia berkata, "Apa?" Lalu Saint Johann berbalik tersenyum licik. Kemudian Saint Johann menggunakan skill Holy Bind Sacred Chains, sebuah skill rantai bersinar mengikat Cecilia. Johann berkata,
Dengar Saint Cecilia, Raja Iblis Kai adalah musuh. Kau dilarang melakukan apapun yang menguntungkannya. Jika kau melanggar batasan ini, rantai ini hanya akan semakin mengikat dan menyiksamu lebih keras. Cecilia bilang, Kai bukan musuh. Lalu Saint Johan tertawa dan berkata, jadi itu benar? Kau mencintainya, bukan? Sungguh emosi yang indah. Tapi berapa lama itu akan bertahan? Aku heran. Perasaanmu padanya pada akhirnya akan berubah menjadi sakit semata. Cecilia menangis dan menyebut nama Kai. Kemudian salah satu pengawal Saint Johan berkata, Tuan Johan, ini terlalu kejam. Nona Saint Cecilia telah menunjukkan kepada kita belas kasih. Saint Johan jadi kesal, lalu memberi serangan ke pengawal itu. Saint Johan berkata, menyusahkan, seorang bidah muncul lagi. Ini terlalu kejam. Tuhan pasti melihat segala sesuatu. Hukuman ilahi pasti. Kemudian Saint Johan berkata, itu adalah Tuhan yang memberikan aku gelar Saint. Akulah keadilan. Yang akan dihakimi oleh surga adalah kalian. Kai, harusnya ini tidak terjadi. Aku minta maaf. Johan tersenyum lalu dia bilang, jika aku menggunakan Saint, bahkan Raja Iblis kedua pun tidak akan menjadi masalah. Ini semakin menarik. Tunggu aku, Kai Austin. Di tempat lain diperlihatkan, Kai sedang menatap ke kota dari kejauhan. Dia bilang, apakah dia berhasil sampai di desa dengan selamat? Di scene selanjutnya, diperlihatkan Kai sudah kembali ke salah satu rumah dalam hutan. Kai bilang, aku kembali. Lalu di dalam rumah, Sasha bilang, makan malam sudah siap. Kemudian Griselda berkata, oh Sasha, seperti biasa, ini terlihat luar biasa. Terlihat lezat, Griselda berkata. Lord Kai adalah pemburu yang sangat terampil. Dalam waktu singkat, dia berhasil mengumpulkan makanan. Sasha bilang dia sudah lama bepergian sendirian. Griselda menjawab, wajar saja. Dia bahkan sangat tahu kebiasaan kelinci hutan. Griselda ingat, waktu itu Kai dan Griselda berada di sebuah hutan. Kai berkata, dengar Griselda menangkap kelinci hutan semudah itu. Griselda pun bilang, Lord Kai benar-benar luar biasa. Griselda pun sangat senang. Lalu Sasha berkata, Nona Griselda, setiap kali kamu bicara tentang Lord Kai, kamu terlihat begitu. Apa maksudmu? Oh tidak ada. Apa maksudmu? Katakan, lalu kayu bakar yang dibawa Kai terjatuh. Griselda dan Sasha pun kaget. Dan ternyata itu adalah Lord Kai. Lalu Griselda bilang, Lord Kai ada masalah apa? Kai merasa kesakitan. Aura di tangannya bereaksi. Kai, ada apa? Di dalam hati Kai berkata, kekuatan sihir yang aku alokasikan untuk Archdemon telah kembali. Dia sudah dikalahkan? Kemudian Kai dan Archdemon berbicara melalui telepati. Kai bilang, laporkan segera Archdemon apa yang terjadi. Archdemon bilang, ya Tuan, saya di sini. Bagaimana dengan Cecilia? Archdemon berkata, saya sangat minta maaf, Nona Cecilia telah diculik. Mendengar itu, Kai jadi kaget. Cecilia telah ditangkap. Griselda dan Sasha pun kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Lord Kai. Sasha pun bilang, apa yang terjadi? Lord Kai pun menjawab, Archdemon yang menjaga Cecilia telah dikalahkan. Griselda kaget mendengarnya, lalu berkata, tidak mungkin, itu adalah demon peringkat tinggi. Kecuali seluruh pasukan muncul, dia seharusnya tidak terkalahkan. Lord Kai berkata dalam hatinya, jika makhluk yang disummon dikalahkan, dia tidak bisa disummon ulang selama 24 jam. Artinya Cecilia sekarang benar-benar sendirian. Archdemon menggunakan telepati untuk berbicara dengan Lord Kai. Archdemon berkata, Lord Kai, hamba sangat meminta maaf. Lalu Lord Kai bertanya kepada Archdemon, Archdemon, apa yang terjadi? Archdemon pun menjawab, itu Saint Johan. Dia menyerang bersama Holy Knights di bawah komandonya dan Nona Cecilia telah diculik. Lord Kai kaget mendengarnya, lalu berkata,
Johan KPK kasa, kenapa dia menargetkan Cecilia? Lalu Archdemon bilang, dan selain itu, dia memanggilmu, Lord Kai. Saksi dari kebangkitan kedua. Lord Kai pun kaget mendengarnya dan berkata dalam hatinya, siklus kedua. Bagaimana dia tahu tentang itu? Tunggu, apa aku bodoh? Dia memiliki kemampuan ramalan kan? Jika itu benar, apakah Johan sudah menargetkan Cecilia sejak kebangkitan pertama? Apa tujuannya? Apakah dia ingin kembali ke masa lalu? Atau mungkin? Lalu Archdemon bilang, dia mengklaim bahwa kamu, Lord Kai, adalah Raja Iblis. Lalu yang tidak terpikirkan, dia menggunakan Holy Restraint untuk mengikat Nona Cecilia, menghapus kebebasan kehendaknya, dan memaksanya menjadi musuhmu. Kai pun kaget mendengarnya, dan berkata dalam hati magic perbudakan, Holy Restraint. Lord Kai pun bilang, baiklah aku mengerti. Untuk sekarang, istirahatlah. Archdemon pun menjawab, ya Tuan. Lalu tiba-tiba Griselda datang dan bertanya kepada Lord Kai, apa kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sangat serius. Lalu Lord Kai berkata dalam hati, aku tidak akan pernah memaafkan ini. Johan dan para bajingan itu akan membayarnya dengan neraka yang lebih buruk dari kematian. Aku akan memastikan itu. Lalu dari belakang, Griselda memukul punggung Lord Kai karena perkataannya tidak didengar oleh Lord Kai. Lord Kai pun terkejut mendapat pukulan dari belakang dan berteriak. Lalu Lord Kai bertanya, apa yang kamu lakukan Griselda? Griselda pun bilang, bagaimana menurutmu? Apa itu sakit? Aku kuat, tahu. Dengan ekspresi kaget Lord Kai berkata, hah? Aduh, Lord Kai kamu terlalu memikul semuanya sendirian. Jangan lupa bahwa aku dan Sasha ada di sini juga. Kami ini teman berharga bagimu, bukan? Kita akan menyelamatkan Cecilia bersama-sama. Lord Kai pun berkata dalam hati, di kehidupan pertama mereka semua adalah musuh. Pasukan Raja Iblis, Griselda juga, bahkan Ares, yang seharusnya menjadi sekutu dan bahkan keluargaku. Aku mengerti, tapi sekarang. Lord Kai pun tersenyum sambil menggaruk-garuk kepala dan bilang, terima kasih kalian berdua. Lalu Lord Kai berbicara di dalam hati lagi dan berkata, apa sekarang aku akhirnya memiliki sekutu? Sontak saja Lord Kai teringat sesuatu dan memberitahukan hal tersebut kepada mereka berdua. Penghalang kuat akan segera menutupi ibu kota suci. Itu sihir kuat yang memblokir siapapun tanpa izin. Menembusnya dengan paksa hampir mustahil. Bahkan Griselda yang terkuat di masa depan gagal berkali-kali. Griselda pun berkata, itu tidak mungkin. Lalu bagaimana kita? Lalu Kai menjawab, kita akan mengirimkan informan ke dalam ibu kota. Griselda dan Sasha terkejut dan berkata, apa? Informan? Lord Kai menjawab, benar sekali. Penghalang itu diperkuat oleh artefak suci di dalam kastil. Jika kita menghancurkannya dari dalam, penghalang akan melemah. Lalu Sasha bilang, tapi mencari informan. Apakah ada yang mau bekerja sama dengan kita? Lord Kai pun hanya tersenyum tipis mendengarnya. Lalu Griselda bertanya kepada Lord Kai, kamu sudah memikirkan sesuatu kan? Lord Kai berkata, ya, tapi meskipun kita menembus penghalang, kita bertiga saja tidak cukup. Pertama Griselda, kita akan merebut kembali wilayahmu. Griselda pun berkata, tunggu. Bagaimana dengan Cecilia? Lalu Lord Kai bilang, aku tidak suka, tapi aku ingin memastikan kita bisa menyelamatkannya. Betapa melegakan, itu akan sangat membantu. Johan, kamu telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Kamu telah menciptakan Raja Iblis yang lebih menakutkan dari Griselda, bersiaplah. Lalu tiba-tiba serangan datang, untungnya Kai bisa menghindari belati itu. Dengan ekspresi terkejut, Kai berkata, sial, dia sudah mengirim pengejar. Lalu tiba-tiba sosok misterius datang dan berkata,
Kamu adalah Raja Iblis Kai Austin, bukan? Mereka berkata, kami adalah kesatria elit suci, The Purger. Bertaubatlah atas dosamu lalu mati. Griselda pun terkejut dan berkata, siapa mereka ini? Kai menjawab, pasukan tersembunyi Holy Church. Mereka menghilangkan orang-orang yang merepotkan di balik bayangan. Tiba-tiba pasukan elit melancarkan serangan ke arah Lord Kai. Lord Kai dengan ekspresi terkejut berkata, sialan. Lalu tiba-tiba, Sasha muncul menghalau serangan dari pasukan elit itu. Begitu juga Griselda datang untuk membantu, lalu menendang salah satu pasukan elit sampai terpental keluar. Lalu Griselda berkata, memang kita kalah jumlah, tapi jangan khawatir. Kamu tidak sendirian, kita akan bertarung bersama. Ayo kita mulai. Kai berkata, The Purger adalah seseorang yang kuhadapi di babak pertama. Mereka adalah pasukan elit dari gereja suci. Aku cukup kesulitan melawan mereka yang tak akan berhenti demi tujuannya. Tapi aku lebih kuat dibandingkan dengan yang dulu. Kai menggunakan skill, Black Thunder. Lalu Kai lanjut berkata, dan sekarang aku punya sekutu. Di sisi lain Sasha juga sudah bertarung, Sahsa menggunakan skill Dish Storm. Serangan itu mengenai The Purger para pasukan elit gereja suci. Sangat kuat, serangannya sangat kuat. Di sisi lain, Griselda siap bertarung. Dia menggunakan skillnya, skill Blood Whip, sebuah skill pengendalian darah. Dengan mudah serangannya mengenai para pasukan elit The Purger. Apakah hanya segini saja? Masih banyak seranganku yang akan datang. Tidak mungkin. Mereka bahkan tidak bisa melawan, tapi tetap saja. Belum selesai bicara, Kai berteriak, Griselda jangan lengah. Mereka adalah kelinci hutan. Apa? Kelinci hutan? Kemudian Griselda teringat perkataan Kai. Saat kelinci hutan terpojok, mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi di bayangan pepohonan. Kemudian Griselda tersenyum, lalu menggunakan skillnya ke tanah bawah kakinya. Dari semak-semak para purger pasukan elit melihatnya, mereka berkata, mantra itu telah dibatalkan. Apakah staminanya mulai habis? Siapkan tim penyergap. Griselda memusatkan fokusnya. Dia bilang, di bayangan pepohonan. Lalu para purger pasukan elit maju menyerang Griselda. Tapi tiba-tiba dari bawah tanah, sebuah skill keluar. Itu adalah skill pengendali darah Griselda. Serangan itu mengenai para pasukan elit itu. Semua pasukan elit telah dikalahkan oleh Griselda. Lalu dia bilang, seperti yang Lord Kai bilang, berkat kontrak dengan kelas 4 Raja Surgawi Familiar, tentu saja aku dalam kondisi terbaik. Kini mereka sudah mengalahkan para penyusup dari pasukan elit gereja suci. Tentu saja, itu bagian darinya. Tapi aku sepertinya meremehkan potensi mereka. Lalu Sasha berkata, Lord Kai, kami menangkap satu. Apa yang harus kita lakukan? Ini kesempatan sempurna. Sejujurnya aku sedang menunggu pengejar, tapi aku tidak menduga mereka akan secepat ini. Lalu pria itu bilang, kalian sedang menungguku? Lalu Kai bilang, buat kontrak denganku dan jadilah familiarku. Griselda kaget mendengar itu. Lalu dia bilang, Lord Kai, kenapa? Kenapa membuat kontrak dengan seseorang seperti ini? Kemudian Kai bilang ke pria itu, kamu tidak punya hak untuk menolak. Pria itu bilang, tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku yang mengabdikan hidupku untuk gereja suci membuat kontrak dengan Raja Iblis? Griselda ubah dia menjadi undead menggunakan kekuatan vampir. Sontak saja pria itu ketakutan. Apa undead? Apakah kau berencana mengubahku menjadi monster abadi? Tunggu, hal seperti itu tidak suci. Apa saja, tapi jangan itu. Lalu Kai bilang, aku tahu kau akan mengatakan itu. Siapa namamu? Pria itu bilang, namaku Mateo. Kemudian Kai menjelaskan, pengkhianatan berarti kematian. Kau mengerti? Pria itu bilang, oke, biarkan aku membuat kontrak. Aku mengizinkannya. Aku akan memberikan Mateo kelas komandan iblisi. Setelah mendapatkan kontrak, pria itu merasakan perubahan. Dia bilang kekuatanku meluap-luap. Melihat itu, Griselda bilang, Lord Kai, kenapa? Manusia dan musuh. Lalu Kai menjawab,
Dia adalah informan. Aku akan mengirim Matteo sebagai informan. Apa? Jadi itu rencanamu? Cepat katakan padaku. Matteo, sampaikan ini pada Johan. Raja Iblis memiliki item yang menjadi kunci, second loop. Dia telah menuju ke selatan. Second loop babak kedua, baiklah aku mengerti. Aku ingin lebih banyak informan selain Matteo. Jika Johan tahu di mana aku berada, dia pasti akan mengirim pengejar. Aku akan mengalahkan mereka dan menggunakan kontrak familiar untuk menyusup ke dalam mereka. Lalu di dalam hati Kai berkata, akan lebih cepat jika Johan datang sendiri. Kemudian ketika waktunya tiba, aku akan menggunakan informan untuk menghancurkan penghalang. Griselda bilang, luar biasa. Lalu Sasha berkata, strategi Lord Kai tak tertandingi. Anda benar-benar Raja Iblis terkuat, baik, bijak, dan berani. Kau melebih-lebihkan. Lalu tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Selamat. Kamu telah mengalahkan The Purger dan mengubahnya menjadi informan. Kamu mendapatkan evil point. Di dalam hati Kai berkata, apakah ini juga perbuatan jahat? Jika semuanya berjalan lancar, aku mungkin mendapatkan lebih dari sekadar informan. Aku bahkan mungkin mendapatkan sumber daya untuk masa depan. Lalu Kai mengingat Cecilia dan berkata, aku harus segera menyelamatkan Cecilia. Lalu tiba-tiba Sasha memanggil Kai. Sasha melihat monster terluka, lalu Kai bilang, apa yang terjadi Sasha? Sasha bilang, seorang iblis, dia penuh dengan luka. Hei, apa yang terjadi? Obati dia segera. Lalu monster itu berkata, wilayah iblis telah hilang. Kita harus lari dari mereka. Griselda bilang, bertahanlah. Apa yang kau katakan? Kai bilang, itu? Jangan-jangan itu Saint Erza. Scene selanjutnya diperlihatkan di pedesaan. Kemudian Kai bilang, kita mendekati wilayah mantan Demon King dan matahari akan segera terbenam. Ayo kita beristirahat di desa ini untuk malam ini. Lalu di dalam hati Kai bilang, tetaplah aman. Aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Di sisi lain, diperlihatkan Griselda sedang melihat kupu-kupu berwarna biru. Lalu dengan ekspresi dingin Griselda menyebut nama Cecilia. Kai bilang, aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Lalu monster domba datang. Dia berkata, Griselda, Tuan Kai, dan Nona Sasha. Terima kasih telah menyelamatkanku dalam kondisiku yang hampir mati. Griselda menjawab, tentu saja. Aku tak akan membiarkan satu pun dari orangku mati. Terima kasih Nona Griselda. Kalian bersembunyilah dulu sampai kami merebut kembali wilayah itu. Baik. Tanah kami dalam kondisi yang mengerikan karena berada di bawah Erza dan faksinya. Mereka licik dan akan menggunakan cara apapun yang diperlukan. Tolong berhati-hatilah. Di dalam hati Kai berkata, tidak seperti Ares, dia Erza tidak akan mudah ditangani. Kita harus mengumpulkan informasi. Scene berpindah. Kini Kai dan Griselda duduk minum di dalam bar. Kai dan Griselda mendengar percakapan orang-orang di dalam bar. Aha, Demon, aku bisa mengalahkan mereka dengan satu tangan. Raid yang sangat mudah, luar biasa. Kai tetap diam mendengar percakapan mereka. Apa kau sudah mendengar? Erza akhirnya mendapatkan gelar bangsawannya. Di dalam hati Kai bilang, apa Erza? Jadi itu membuat kita menjadi pengikut bangsawan. Huh? Luar biasa. Jadi kedua pria itu adalah bawahan Erza. Griselda marah mendengar mereka, tetapi Kai menahannya dengan berkata, tahan dirimu Griselda. Jangan khawatir. Pemerintahan Erza hanya akan bertahan sementara. Kita akan menghancurkannya segera. Griselda bilang, baik. Kemudian di dalam hati Kai bilang, aku butuh informasi tentang faksi Erza. Jika kita bisa dapat sedikit saja dari beberapa bawahannya.
Lalu makanan pesanan Griselda datang. Griselda terlihat sangat senang. Lalu dia bilang, "Nasi omelet." Kai tertawa melihatnya. "Pemikiranmu sederhana." "Ya, Griselda." "Kesama. Biar kutuangkan untukmu." Lalu orang-orang itu berbalik melihat Kai bersama Sasha dan Griselda. Mereka bilang, "Apa itu seorang bangsawan?" Lalu mereka tersenyum licik melihat Sasha dan Griselda. Kemudian Kai bilang, "Kalian berdua mungkin harus segera berganti pakaian baru. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kalian terlalu mencolok." Lalu Griselda bilang, "Oke, baiklah." Lalu salah satu bawahan Erza menghampiri Sasha. Dia bilang, "Hei Nona, tuangkan untukku juga." "Maaf, aku menolak." Kau tahu, aku ini vanguard dari faksi Erza. Siapa yang peduli dengan bangsawan yang membosankan? Dengarkan aku." Melihat itu, di dalam hati Kai bilang, "Ini sempurna." Dia mulai terpancing. Lalu Griselda bilang, "Sekarang aku akan makan." Lalu pria itu kesal menendang meja dan berkata, "Dengarkan aku." Pria itu membuat makanan Griselda ikut terjatuh. Griselda syok. Orang-orang dalam bar terkejut menyaksikan itu. "Nasi omeletku. Dasar kurang ajar." "Baik-baik. Vampir, apa dia budakmu?" Kai melihat itu. Kai berkata, dia terlatih dengan baik. Aku menginginkannya." Lalu Kai berdiri bilang, "Sudah cukup." Pria itu bilang, "Apa?" Lalu dia melihat tanda kebangkitan Kai. Lalu dia mengejek dan menertawakannya. "Kau sangat berani juga ya kawan." "Dia Dark Mage kelas C. Kelas yang paling tidak kusukai. Apa ku bunuh saja dia? Kau harus membayar nasi omeletku dulu." Pria itu mengepalkan tinjunya dan menatap sinis ke arah Kai. "Kau tak lari setelah melihat Dragon Knuckle-ku, Kau punya nyali juga?" Dia dalam hati Kai bilang, Kelas tipe warrior." Dia terlihat percaya diri. Lalu Kai bilang ke pria itu, "Aku punya pertanyaan untukmu. Simpan itu untuk dirimu sendiri." Kai bilang lagi, "Pertanyaanku sederhana." Lalu tiba-tiba pria bawahan Erza itu menyerang Kai. Dia bilang, "Akan ku bunuh kau dan kurampas wanitamu." Temannya tersenyum mendengar itu, tapi orang-orang dalam bar kaget melihat perkelahian itu. Pukulan pria itu sangat kuat membentur lantai, membuat lantai bar hancur. Dia tersenyum lalu berkata, "Kau salah pilih lawan, dan wanitamu akan." Belum selesai dia berbicara, tiba-tiba dia muntah dan ada bekas pukulan di dadanya. Ternyata itu bekas pukulan dari Kai. Pria itu lalu tumbang. Dia sudah tidak sadarkan diri. Kai lalu bilang, "Apa pukulanku terlalu kuat?" Orang-orang dalam bar kaget menyaksikan kejadian itu. Lalu Griselda juga senang dan bilang, "Rasanya memuaskan." Lalu teman pria tadi bilang, "Tidak mungkin. Seorang Dark Mage mengalahkan Vanguard?" Kai melihatnya dan bilang, "Orang ini pasti juga bawahan Erza." Lalu Kai bilang ke mereka, "Aku level 999. Kedua orang itu berkata, "Apa? Level 999. Tidak mungkin." Lalu Kai berkata, "Aku punya kekuatan lebih dari warrior rata-rata." "Baiklah, apa kalian akan bicara sekarang? Kenapa kau ingin tahu tentang Erza?" "Aku tidak ingin merusak makananku." "Ayo bicara di belakang." Dark Mage punya banyak mantra penyiksaan. Baiklah, kami akan memberitahumu apa saja." Kini pembicaraan mereka sudah selesai. Lalu Kai bilang, "Begitu ya, jadi ekonomi Erza bagus. Mereka menghasilkan uang. Dengan menggunakan demon sebagai budak, kedua bawahan Erza jadi berkeringat dingin dan ketakutan setelah berbicara dengan Kai. Lalu diperlihatkan Kai sudah kembali masuk ke bar. Kai bilang, "Aku kembali."
Lalu Kai mengangkat sekantung uang. Lalu Kai bilang, "Semuanya. Malam ini aku yang bayar." Semua orang dalam bar bersorak senang mendengar itu. Griselda bilang, pria yang murah hati, dengan uang mereka. Sepertinya uang yang dibawa Kai adalah uang dari bawahan Erza tadi. Lalu Sasha berkata, "Tak bisakah digunakan untuk sesuatu yang lebih baik?" Kai menjawab, "Ini baik. Jika keributan ini sampai ketahuan, Erza mungkin akan berhati-hati. Jadi aku akan memberikan mantra pelupa pada semua orang. Para pemabuk lebih rentan terhadap sihir. Tuan, mantra pelupa itu berbahaya. Tidak masalah. Ini adalah mantra tingkat tinggi tanpa risiko. Ketika mereka sadar, mereka hanya akan melupakan kita." Griselda bilang, "Bagaimana dengan sisa uangnya?" Kai menjawab, "Setelah memperbaiki kedai, kita akan menggunakannya untuk biaya perjalanan. Itu masuk akal." "Baiklah kalau begitu. Ayo kita dapatkan pakaian baru. Ide yang bagus. Kita memasuki wilayah musuh, jadi kita harus tidak terlihat mencurigakan." Di sudut lain di bar, seorang wanita misterius berjubah memerhatikan Kai dan kawan-kawan. Lalu wanita itu keluar mengendap-endap. Keesokan harinya, terlihat gerombolan pasukan bersenjata lengkap datang ke pedesaan. Ada apa ini? Sekelompok besar ksatria suci. Apa yang mereka lakukan di desa ini? Pimpinan pasukan itu berkata, "Kalian melihat seorang kriminal yang mengaku sebagai Kai Austin?" Pria itu terkejut, lalu dia berkata, "Aku tidak melihatnya. Lebih baik kita pergi daripada memberikan info gratis. Dia belum pernah datang ke desa ini. Kita cari ke selatan saja. Desa ini sudah tidak ada gunanya lagi." Dari atas bukit, Kai bersama Griselda dan Sasha melihat kedatangan para kesatria itu. Kai bilang, "Mereka datang." Ya, jumlahnya lumayan banyak. Benderanya menunjukkan mereka kesatria suci dari gereja, sepertinya mereka pasukan elit kesatria Templar suci. Sama seperti laporan Archdemon pengintai. Kai mengingat perintah yang diberikan ke Matteo sebagai informan Kai. Lalu Kai berkata dalam hati, "Tapi mereka geraknya cepat sekali setelah mengirim Matteo." Setelah para pengejar, dengan skala seperti ini, pasti seluruh gereja sudah dikerahkan. Jadi ini bukan cuma rencana pribadi Johan. Jangan khawatir, Kai sama. Kami akan membuat mereka kabur. Kai bilang, "Cukup meyakinkan, ya?" Lalu Kai di dalam hati bilang, "Aku tidak akan memaafkan kesatria suci. Sejak mereka menyentuh Cecilia, nyawa mereka sudah tamat." Kemudian Kai bilang, "Griselda, Sasha, aku punya permintaan." Mereka menjawab, "Permintaan apa Kai sama?" Kai bilang, "Bunuh semuanya, tapi lakukan tanpa merusak tubuh mereka." Griselda terkejut, "Hah? Kenapa harus sampai begitu?" Kalau Lord Kai yang bilang, pasti ada alasannya. Tapi melawan pasukan elit sebesar ini, apalagi dengan atribut cahaya yang menguntungkan mereka. Lalu menahan diri saat bertarung melawan mereka. Apa mungkin? Tidak masalah. Kita sudah mengalahkan para pengejar kemarin dalam kondisi yang lebih buruk. Kalian berdua kuat. Kalau Lord Kai percaya pada kami akan bertarung sekuat tenaga. Baiklah, ayo pergi." Lalu diperlihatkan. Di dalam hutan, Kai bersembunyi mengintai kesatria suci itu. Kai bilang, sepertinya mereka sedang mengangkut suplai. Tidak terlihat mencurigakan. Tapi, kemudian para kesatria suci itu berjalan keluar desa. Pimpinan mereka bilang, "Orang-orang tadi benar-benar kere. Aku pikir mengejar Raja Iblis itu susah. Tapi kalau kita membeli orang bodoh sebagai bidak, kita bisa menjarah sesuka hati. Enak banget kan?" Lalu pimpinan kesatria suci itu melihat Kai di kejauhan. Pimpinan itu berteriak, "Kai Austin, sudah berhenti kabur? Berani-beraninya muncul di hadapan kami. Dasar sombong."
Kai bertanya ke pimpinan kesatria suci, apakah Cecilia aman? Apa yang akan kami lakukan? Bukan urusanmu. Saint Cecilia akan hidup dan mati untuk gereja suci. Dasar bajingan, cukup basa-basinya. Tiba-tiba ada serangan di barisan belakang rombongan kesatria suci, membuat pimpinannya terkejut mau lalu bilang apa yang terjadi. Rombongan kesatria suci diacak-acak oleh serangan Sasha. Sasha melompat ke sana kemari memberi serangan. Apa yang terjadi? Musuh, itu musuh, tangkap mereka. Lalu diperlihatkan salah satu kesatria itu tercekik oleh serangan pengendali darah milik Griselda, yang membuat kesatria lainnya ketakutan. Griselda mengamuk dan mengalahkan banyak pasukan kesatria suci. Melihat itu, pimpinan mereka berkata, "Tidak mungkin, mereka pasukan elit." Lalu Kai bilang, "Sepertinya aku tidak perlu turun tangan." Sasha memberi serangan lutut ke wajah kesatria elit. Lalu Griselda beraksi dengan skill pengendali darah miliknya. Kini semua kesatria elit sudah dikalahkan. Ini orang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Di dalam hati Kai bilang, dia komandannya. Lebih baik kita manfaatkan daripada membunuhnya. Kai terpikir sesuatu, lalu bilang, benar juga. Pimpinan kesatria jadi ketakutan. Lord Kai, mayat para kesatria sudah kami kumpulkan. Tubuh mereka masih utuh, cuma sudah jadi mayat. Kai tersenyum, lalu bilang, kerja bagus. Tapi semua barang mereka sudah dijarah. Gereja suci ternyata lebih korup dari yang kuduga. Kai melihat kesatria itu, lalu bilang, bagus, tubuh mereka masih lengkap. Ini berarti aku bisa mencoba mantra itu. Lord Kai, apa yang akan kau lakukan pada mereka? Kai bilang, aku akan menjadikan mereka sekutu kita. Mendengar rencana Kai, Griselda dan Sasha terkejut. Kemudian diperlihatkan Kai sedang menggunakan skillnya. Dalam hati Kai berkata, sihir terlarang yang dianggap sebagai pemberontakan terhadap dewa. Di kehidupan pertamaku, aku tidak pernah menggunakannya. Griselda dan Sasha melihat skill itu lalu berkata, betapa besar dan kuatnya sihir ini. Kini Kai menggunakan skill itu ke semua kesatria suci. Lalu tiba-tiba, semua kesatria itu terbangun dengan mata merah. Apa ini? Necromancer tingkat tinggi. Dalam skala sebesar ini, tidak bisa dipercaya. Jadi ini alasan kenapa tubuh mereka harus tetap utuh. Kini para kesatria yang berubah menjadi necromancer mengepung pria tua itu. Pasukan yang bergerak dengan sinkron sempurna, tanpa rasa takut di medan perang. Pria itu menjadi ketakutan. Tubuh asli mereka kesatria elit. Dan mereka dilengkapi armor berat berkualitas tinggi. Sebagai pasukan mereka tak tertandingi. Pasukan undead. Dewa tidakkah akan memaafkan ini? Dewa katamu? Kalau dewa ada, seharusnya dia memberikan keselamatan. Kalau dia memilih untuk diam saja, maka aku tidak bisa memaafkannya. Mendengar itu, pimpinan kesatria itu tambah ketakutan. Lalu di dalam hati Kai bilang, demi menyelamatkan Cecilia, aku akan melakukan apapun. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Aku kasih pilihan, jadilah bawahanku atau jadi undead. Lalu tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Selamat, kau telah mengalahkan 30 kesatria suci dan membuat komandannya membelot. Kau mendapatkan 1.200 poin. Lalu Archdemon datang, memberi laporan. Lord Kai, para pengintai musuh sudah kuhabisi. Dengan begini, Saint Yohan tidak akan tahu apa yang terjadi. Makhluk apa itu? Archdemon, kerja bagus. Tapi Lord Kai, bagaimana dengan urusan lainnya? Kai melihat ke arah semak-semak. Kita bereskan juga yang itu. Di balik semak-semak itu,
ada seorang misterius berjubah mengintai pergerakan Kai dan kawan-kawan. Di tempat lain diperlihatkan, Ares sedang berjalan di hutan. Dia berkata, "Sial! Kenapa ini terjadi padaku? Ini semua gara-gara kakakku. Gara-gara Kai. Sial!" Lalu sebuah kereta melintas di hutan itu, lalu berhenti karena pemilik kereta melihat Ares yang terbaring. Seorang pria tua dan wanita cantik di atas kereta itu, karena kasihan mereka membawa Ares pulang ke kediaman mereka. Kini Ares sudah sampai di rumah mewah dan sedang makan. "Buahaha, aku nyaris tidak lolos dari kematian," nona cantik itu berkata. "Senang sekali melihatmu selamat. Aku tidak menyangka bisa bertemu sang pahlawan secara langsung." Ares mengabaikan ucapannya, dia terus makan dengan lahap. "Ngomong-ngomong, kenapa kau pingsan di tempat seperti ini?" Ares jadi kesal, mengingat kejadian 3 hari lalu di depan kediaman Austin. Ares ingin masuk ke dalam gerbang keluarga Austin, tapi dia tidak diizinkan masuk oleh penjaga, padahal Ares adalah seorang anak keluarga Austin. Lalu Ares waktu itu menunjukkan lambang kebangkitan miliknya. "Lihat ini. Ini lambang cahaya yang bersinar terang," sang Brave. "Aku ini pahlawan. Itu belum cukup sebagai bukti. Tunjukkan pedang sucimu, maka kami akan memberitahu ayahmu." Ares bilang, "Pedang suci milikku sudah hancur." Lalu penjaga itu berkata, "Pedang suci tidak mungkin hancur." Ares mengamuk dan memberi pukulan, tapi bisa ditahan oleh penjaga gerbang itu. Ares bilang, "Kalian kurang ajar, jangan mempermainkanku." Lalu tiba-tiba lambang kebangkitan Ares sang Brave menjadi lambang kegelapan. Penjaga itu bilang, "Ares, akhirnya kau menunjukkan warna aslimu. Kelas iblis dengan atribut kegelapan." "Hah? Apa?" Ares terkejut melihat lambang kebangkitan miliknya berubah. "Apa? Lambangnya berubah? Ah, jadi kau sudah menyamar sebagai pahlawan selama ini. Pastikan dia tidak pernah mendekat lagi, beri dia pelajaran." Ares bilang, Tunggu sebentar. Tuan Ares, aku sudah lama menyimpan dendam padamu. Izinkan aku membalas semua yang telah kau lakukan. Ini pasti kesalahpahaman, dengarkan aku. Berhenti." Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah Ares dipukuli oleh prajurit penjaga gerbang. Lalu dia diusir dari kediaman keluarga Austin, keluarganya sendiri. Prajurit itu bilang, "Sudah cukup sampai di sini." Lalu Ares di dalam hati berkata, "Aku tidak akan memaafkan mereka. Suatu hari, aku akan membalas dendam." Ares semakin kesal mengingat kejadian itu. Wanita itu memanggil Ares pahlawan. "Ada apa?" Bukan urusanmu." "Begitu ya, maafkan aku. Kau pasti lelah. Silakan beristirahat malam ini." Ares menatap wanita itu lalu berkata di dalam hati, wanita itu, dia cukup cantik. Dan tubuhnya juga, luar biasa. Seberapa jauh hak istimewa seorang pahlawan bisa kugunakan? Aku lelah setelah perjalanan ini, aku akan pergi beristirahat. Jangan sungkan Tuan Ares, bersantai ya. Tentu, aku akan melakukannya. Kemudian pelayan wanita itu bilang, "Para pahlawan itu baik, tenang saja." Lalu nona itu bilang, "Aku serahkan padamu selagi aku istirahat." "Selamat malam nona, selamat beristirahat." "Iya, bawa semua uang yang ada di mansion ini." Pelayan itu terkejut mendengar ucapan Ares. Apa ini? Apa maksudmu Tuan?" "Jangan banyak bicara. Siapapun yang tidak patuh pada pahlawan akan dibunuh. Ini gila, ini perampokan." Nonamu bilang aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan." Lalu Ares sedikit cemas melihat lambangnya, takutnya berubah lagi jadi lambang kegelapan. Di dalam hati Ares bilang, lambangnya masih bersinar. Aku pikir ini kutukan, tapi mungkin tidak apa-apa. Selama aku punya ini, aku bisa melakukan apa saja. Sekarang aku mulai merasa seperti pahlawan sungguhan. Bawakan aku wanita, yang paling cantik, permintaan yang tidak masuk akal. Tidak mungkin orang ini pahlawan, pengawal, usir dia." "Baik Tuan," Ares mengejek. "Baik Tuan katamu, hehehe, santai dulu. Dengarkan aku. Berani melawan pahlawan?
Kalau kalian tidak ingin seluruh keluarga kalian dieksekusi, sebaiknya menurut. Hahaha. Taruh uangnya di situ dan bariskan wanitanya. Lalu beberapa kantung uang dengan jumlah banyak diberikan. Lalu Nona pemilik rumah keluar dan berkata, "Apa yang terjadi di sini?" "Oh astaga. Ini..." "Nona, jangan. Tolong kembali ke kamar Anda." Pelayan Nona itu mencoba membantu, tapi Ares mendorongnya. Ares berkata, "Minggir. Nona sendiri yang datang menemuiku. Antar aku ke kamar." "Apa yang kau katakan?" "Hah." Ares menunjukkan lambang kebangkitannya lalu bilang, "Kau juga menentang pahlawan." Wanita itu terkejut melihatnya, lalu dia berkata, "Lambang itu? Jadi kau bukan pahlawan yang sebenarnya?" Lambang di tangan Ares kini sudah berubah lagi. Sebelumnya lambang sang pahlawan Brave, lalu sekarang menjadi lambang kegelapan. Ares terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa berubah jadi lambang kegelapan lagi? Melihat itu, Nona itu bersama pelayan dan pengawalnya menjadi kesal. Nona itu berkata, "Tangkap dia. Kejar dia. Jangan biarkan dia kabur." Ares berlari, lalu bilang, "Sial. Aku pahlawan. Aku yang terhebat." Apa yang sebenarnya terjadi? Di scene selanjutnya diperlihatkan, malam itu Ares berhasil kabur. Tapi dia terluka. Lalu Ares bilang, "Mereka benar-benar mau membunuhku. Kenapa lambang ini terus berubah? Bukannya lambang kebangkitan harusnya permanen. Untuk sekarang, aku harus keluar dari wilayah Austin dan mengatur ulang rencana." Masih banyak orang yang belum tahu situasinya. Di tempat yang lain diperlihatkan, orang-orang ramai melihat foto buronan di papan informasi. Mereka berkata, "Hei, bukankah itu putra kedua keluarga Austin?" Buronan Ares. Siapapun yang menangkapnya akan mendapat hadiah. Hidup atau mati. Ternyata Ares menjadi buronan dan dia belum mengetahuinya.